Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membuat bagaimana cara mengisi formulir 1770 bagian 3 EPOM, karena kita ketahui bahwa EPOM sudah diupdate. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki omset di bawah 500 juta dan juga di atas 500 juta sudah bisa menggunakan 1770 bagian 3. Kalau selama ini kita tidak bisa memakai fasilitas yang 500 juta bebas pajak ya. Namun kali ini sudah diupdate. Ya, jadi Bapak Ibu harus kembali mendownload ya. Kalau yang selama ini sudah di-download, harus kembali mendownload yang terbaru. Dan nanti yang berubah hanya di 1770 bagian 3. Kalau di sebelumnya, sebelum diupdate ya untuk PP55, di sini udah langsung otomatis muncul berapa PPh final yang kita bayar. Langsung dikalikan 0,5. Tetapi setelah update ini, di sini kosong dan kita tinggal mengisi manual. Ya, sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa klik like ya, supaya kami semakin bersemangat membuat video-video yang terbaru. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus kepada pengisian 1770 bagian 3 yang omsetnya bebas fasilitas 500 juta dan yang lebih dari 500 juta. Setelah kita masuk login, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, jadi setelah kita masuk ke DJP Online, kita sudah login, maka akan tampil seperti ini. Dan setelah ini kita akan langsung masuk ke menu lapor. Ya, setelah kita klik lapor, maka kita akan langsung tampil seperti ini. Dan kita memilih EPOM karena kita melapor orang pribadi yang pekerjaan bebas. Kita klik EPOM. Setelah itu di sini ada arsip. Ini adalah arsip SPT kita tahun kemarin. Kita akan langsung klik buat SPT jika kita ingin membuat SPT. Jika mau melihat arsip bisa diklik ya di arsip. Kita langsung buat SPT. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya, kita adalah pekerja bebas. Menjalankan usaha ya maksudnya ya. Jadi kita langsung pilih ya. Lalu kita pilih EPOM SPT tahunan orang pribadi. Formulirnya adalah 1770. Kita klik aja EPOM-nya. Ini adalah proses. Setelah itu di sini akan muncul tahun pajak tahun berapa. Pilih tahun 2022 ya. Lalu status SPT kita pilih normal karena belum pernah salah. Jadi tahun 2022 belum pernah salah, kita pilih normal. Kita ke bawah. Kemudian di sini ada hanya kirim token. Jangan, kalau kita klik di sini berarti yang dikirim nanti hanya token. Padahal kita perlu formulirnya. Jadi ini jangan diconteng. Kita langsung saja di sini media pengiriman token. Kita pilih email ya. Artinya akan dikirim ke email. Kalau kita nomor handphone akan dikirim ke handphone. Yang dikirim ke media ini hanya tokennya. Kalau untuk EPOM SPT 1770 yang akan kita isi akan di download. Kita langsung aja klik kirim permintaan. Jadi ketika kita kirim permintaan, maka token dikirim ke email, EPOM akan terdownload tentunya di laptop kita atau di PC kita ya. Kita klik kirim permintaan, sukses. Sudah sukses di sini ya. Unduh formulir, kita tinggal tutup aja sini. Kita akan lihat di laptop kita ya. Kalau saya sih Firefox, jadi di sini letak unduhannya atau downloadannya. Kita akan lihat di sebelah sini. Nah, ini dia downloadannya. Kita akan buka POM 1770 untuk pekerja bebas ataupun yang memiliki usaha ya. Usahanya banyak, misalnya jualan, tukang pangkas, jasa, dan sebagainya. Kita akan coba buka. Ya, ini adalah tampilan dari EPOM yang kita buka ya. Ini di bagian 1770 bagian 4. Ini ada SPT tahunan untuk harta ya. Jadi ini adalah lampiran harta. Bisa dituliskan semua harta-hartanya di sini ya. Kemudian kita langsung ke selanjutnya aja. Kita akan lebih fokus ke 1770 bagian 3 ini ya. Karena di sini akan mengisi
omset yang di bawah 500 juta yang bebas, sementara yang di atas 500 juta akan membayar pajak PPh final. Kita akan fokus di sini 1770. Kita ke bawah. Ini adalah yang terupdate ya. Jadi sudah diupdate oleh DJP Online, DJP Pajak. Di sini sudah ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. PP 23, di sampingnya sudah ada strip PP atau garis miring PP 55. Jadi yang nomor 16 ini yang kita fokusnya ya. Kita harus klik di sini atau centang. Setelah itu kita ke atas lagi. Kita pilih yang kotak ini, PP 23 garis miring PP 55. Kita klik aja. Nah, di sini sudah muncul daftar jumlah penghasilan brutonya ya dan pembayaran PPh final. Artinya di sini kita akan isi PPh final dan yang bebas pajak. Bebas pajak artinya yang di bawah 500 juta ya. Ini alamatnya kita isi dulu ya. Kita isi. Ini nggak boleh ada warna pink ya. Kalau ada warna pink dia langsung tidak boleh dilanjutkan. Setelah itu kita ke bawah. Kita akan klik tambah. Kita klik tambah. Lalu akan muncul di sini. Kemudian kita copy NPWP-nya ya. Kemudian masa pajak tentunya Januari ya awalnya. Setelah itu alamat. Lalu peredaran bruto. Jadi sebelum ini kita harus siapkan dulu ya rekap penjualan. Seperti ini sudah saya buat rekap penjualannya. Di sini kita lihat di bulan Januari dia ada 82.500.000. Sementara PPh finalnya 0. Kenapa 0? Karena masih gratis ya, masih di bawah 500 juta. Jadi omset dia baru sampai bulan 6 yang warna kuning ini, sampai bulan 6 bulan Juni dia masih tidak ada pembayaran pajak. Kenapa? Karena masih di bawah 500 juta. Jadi kalau kita total peredaran brutonya ini dari Januari sampai bulan Juni, dia masih 500 juta. Artinya ini masih bebas pajak. Sementara dari bulan 7 sampai bulan 12, kalau ini sudah membayar pajak. Di sini sudah ada pembayaran pajaknya ya. Jadi kita akan isi, yang pertama bulan Januari 82.500. Kita isi ada di sini 82.500. Sementara di sini kalau di sebelumnya, sebelum diupdate ya untuk PP 55, di sini udah langsung otomatis muncul berapa PPh final yang kita bayar. Langsung dikalikan 0,5. Tetapi setelah update ini, di sini kosong dan kita tinggal mengisi manual. Tentunya kita isi 0 karena kita memang tidak membayar pajak di bulan Januari karena masih di bawah 500 juta. Setelah itu kita klik lagi tambah. Kemudian kita ke atas. Kemudian kita isi lagi data-datanya, NPWP, kemudian bulan, Februari, alamatnya, Jakarta, kemudian peredaran brutonya jangan salah, 91.900. 91.900. Nah, di sini kita harus mengisi manual. Kita isi aja 0 karena memang belum membayar pajak. Kemudian klik tambah. Di sini juga bisa kita isi langsung bulannya Maret, kemudian alamatnya, kemudian omsetnya 90 juta ya. Kemudian pajaknya 0, kita tulis 0 karena memang kita tidak membayar. Kalau teman-teman sudah terlanjur membayar, misalnya di sini udah dibayar, tulis saja di sini berapa PPh finalnya. Misalnya nih, ini kan PPh finalnya 450.000 ya. Kalau misalnya teman-teman terlanjur sudah bayar, tulis saja 450.000 di sini. Jadi bisa kita tulis manual. Kalau sebelumnya ini sudah langsung otomatis dikalikan 0,5. Tapi setelah diupdate dia harus manual, kita buat manual. Karena kami tidak membayar di bulan Maret, maka kami buat 0. Kemudian klik lagi tambah.
sampai kita isi semua. Ya, kami sudah mengisi sampai Juni, kita akan mengisi Juli. Kita lihat dulu omsetnya. Di bulan Juli, omset sudah melebihi 500 juta. Artinya kalau kita total Januari sampai bulan Juli, omsetnya sudah 570 juta 500 ribu rupiah. Udah 570 juta ya. Artinya sudah harus membayar pajak. Jadi yang gratis itu hanya sampai bulan 6 ya. Ini menurut omset kami. Omset Bapak berbeda lagi. Bisa jadi omset Bapak sampai bulan 12 juga belum membayar pajak. Artinya masih di bawah 500 juta. Bisa juga Januari sudah langsung 600 juta omsetnya. Berarti sudah langsung membayar pajak. Ini adalah contohnya di punya kami sampai bulan 6 dia belum membayar pajak. Baru di bulan 7 dia membayar pajak. Dia omsetnya mencapai lebih dari 500 juta. Kita isi dulu lagi ya, Juli. Salah. Kemudian omsetnya adalah 70 juta 500. 70 juta 500. Nah, di sini itulah pentingnya Bapak Ibu harus bikin rekapan ya. Sampai bulan berapa omsetnya udah berapa. Dan ini punya kami sampai bulan 6 dia masih nihil membayaran pajak. Baru di bulan 7 sudah melebihi 500 juta maka dia harus membayar pajak. Dan yang dibayar adalah sebesar 352.500. Di sini kita tuliskan manual 352.500. 352.500 ya. Jadi ini pajaknya, ini kita isi manual. Kalau sebelumnya tidak bisa manual udah langsung otomatis, ini kita isi manual karena sudah diupdate sama Dirjen Pajak. Jadi dia sudah mulai membayar pajak dari bulan Juli. Kemudian ke seterusnya, jika ada omset, sudah harus membayar pajak. Kita coba lagi tambahkan. Kita lihat contohnya ya di bulan Agustus. Sampaikan Bapak Ibu klik like ya untuk membantu kami supaya semakin semangat membuat video-video berikutnya. 91 juta. Dia yang dibayar adalah 455.000. Jadi dia setelah melebihi 500 juta dia harus membayar pajak terus ya. Tapi tidak besar-besar amat, cuma 0,5%. Kemudian kita klik lagi tambah. Kita isi September. Kita lihat omsetnya 90 juta. Kemudian pajaknya sebesar 450. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa kita lihat sampai akhir ya. Dan kita bisa mengisinya secara manual PPh-nya. Ya, setelah kita selesai mengisi dan sudah memindahkan omsetnya ke daftar peredaran bruto sampai bulan Desember ya, maka kita langsung ke bawah. Di bawah ini ada warna pink juga ya. Kita harus klik pindahkan nilai ini ke lampiran 3. Apakah kita ingin memindahkan? Kita klik aja pindahkan supaya dia masuk ke lampiran 3. Kalau kita pilih tidak, maka dia tidak akan masuk ke lampiran 3. Jadi kita harus pilih ya di sini, kemudian warnanya berubah ya. Jadi nanti nilai ini akan dipindahkan, nilai-nilainya akan dipindahkan ke lampiran 3.